Perkenalkan, nama saya Fiska Novriani, NPM 1813053033. Pada video pembelajaran ini, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang menganalisis pendidikan pelayanan khusus pada mata kuliah kajian dan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Menganalisis model pendidikan pelayanan khusus. Yang pertama adalah pengertian model pelayanan khusus. Layanan adalah suatu jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam layanan terdapat hubungan timbal balik antara yang memberi layanan dan yang membutuhkan layanan. Jadi, layanan diberikan berdasarkan kebutuhan. Dalam beberapa terminologi, istilah layanan diartikan sebagai cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang. ABK memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, dan membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Keadaan inilah yang membuat adanya penyesuaian dalam pemberian layanan pendidikan yang dibutuhkan. Model pelaksanaan pendidikan yang lazim dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan yayasan telah berjalan dan menghasilkan hasil pendidikan seperti sekarang ini. Model pendidikan secara normal kemudian dikembangkan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan baik pada anak-anak yang normal atau yang memiliki talenta. Pendidikan dengan model biasa kemudian disandingkan dengan isu pendidikan inklusif. Dalam terminologi pendidikan secara biasa, anak-anak normal mengikuti sistem dan pembelajaran yang didesain dengan kurikulum. Sementara, pendidikan inklusif muncul ketika anak-anak memiliki keterbatasan fisik atau mental. Secara filsafat, pendidikan sebenarnya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak didik dalam menggali bakat dan intelijensinya, baik dalam pemenuhan berbagai ranah afektif, psikomotorik, maupun soft skill. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pendidikan layanan khusus, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah prinsip umum dan yang kedua adalah prinsip khusus. Prinsip yang pertama adalah prinsip umum. Pembelajaran layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada pemberian kesempatan kepada seluruh anak yang berkebutuhan khusus dari berbagai tingkatan, ragam, dan jenis kecacatan yang ada. Sebelum memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus, guru atau pendidik harus dapat mengungkap atau memahami terlebih dahulu kemampuan fisik dan psikologi dari masing-masing anak. Yang kedua adalah prinsip khusus. Prinsip khusus terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama adalah prinsip totalitas, artinya adalah keseluruhan atau keutuhan. Dalam prinsip ini, guru dalam mengajar suatu konsep harus secara keseluruhan. Maksudnya adalah dalam mengenalkan konsep sedapat mungkin melibatkan seluruh indera, sedangkan keutuhan dimaksudkan bahwa konsep yang dikenalkan harus utuh, tidak sepotong-potong. Yang kedua adalah prinsip keperagaan. Prinsip ini sangat dibutuhkan untuk menjelaskan konsep baru. Dalam menggunakan prinsip ini sangat berkaitan erat dengan tipe-tipe belajar anak agar dalam menerapkan prinsip keperagaan mengenak. Yang ketiga adalah prinsip berkesinambungan. Prinsip ini sangat dibutuhkan untuk anak tunanetra dalam mempelajari konsep. Oleh sebab itu, guru dalam memberikan pelajaran untuk berkesinambungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah prinsip aktivitas. Prinsip ini sangat penting, artinya dalam belajar mengajar, yaitu anak memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Tugas guru membantu anak dalam kegiatan belajar mengajar, supaya aktif, tidak hanya menjadi pendengar saja. Yang kelima adalah prinsip individual.
Prinsip ini artinya adalah dalam proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan individu anak, bakat dan kemampuan masing-masing anak. Materi yang ketiga adalah pendekatan layanan pendidikan. Secara umum dikenal dua pendekatan yang sering dilakukan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah pendekatan kelompok atau klasikal, dan yang kedua adalah pendekatan individual. Yang pertama adalah pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan secara kelompok. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Di samping kelebihan juga ada kelemahannya, yaitu kurang efektif dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah pendekatan individual. Pendekatan individual dilakukan secara individu. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Selain pendekatan individu dan pendekatan kelompok, ada dua pendekatan lainnya, yaitu pendekatan remedial dan pendekatan akseleratif. Pendekatan remedial. Pendekatan remedial bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam upaya mencapai kompetensi yang ditentukan, dengan lebih menekankan pada hambatan atau kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya adalah pendekatan akseleratif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat untuk lebih khusus lagi menguasai kompetensinya yang ditetapkan berdasarkan asesmen kemampuan anak. Pendekatan akseleratif juga bersifat individual. Materi selanjutnya adalah macam-macam model pendidikan layanan khusus. Di antaranya, yang pertama adalah model pendidikan di rumah atau homeschooling, dan yang kedua adalah model pendidikan pesantren. Yang pertama adalah model pendidikan di rumah atau homeschooling. Model pendidikan homeschooling dilaksanakan di rumah oleh orang tua atau seseorang yang dianggap layak dalam memberikan proses pendidikan. Pelayanan pendidikan di rumah lebih mengandalkan kekuatan dari proses pembelajaran yang diberikan dan terbangun di rumah. Yang kedua adalah model pendidikan pesantren. Model pendidikan pesantren adalah model pembelajaran di mana anak-anak tinggal dalam sebuah asrama yang menyatu dengan proses pendidikan. Jika model pendidikan biasanya anak-anak tinggal dengan orang tua, maka pada model pesantren anak-anak tinggal dengan sistem pengasuhan bersama di sekolah atau asrama yang khusus disediakan atau dibangun. Nah, teman-teman, demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.